Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Irfani. Saya dari kelas 07 semester 7. Tujuan video ini saya buat karena untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan diri. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mendapatkan hikmah dari suatu cerita dongeng, yang mana cerita dongeng tersebut mengingatkan saya pada waktu saya kecil, pada saya SD, karena cerita ini saya dapatkan pertama kali oleh guru SD saya. Mungkin sebelum saya bercerita, saya jelaskan dulu kenapa saya mengambil cerita ini untuk saya bagikan ke teman-teman. Karena cerita ini pada kita zaman dulu waktu kita SD, makna dari cerita ini tidak besar. Makna dari cerita ini ya sekedarnya saja. Tapi pada saat kita dewasa, kita sudah memahami arti hidup, baru kita sadar bahwa dalam cerita yang sangat sederhana ini, ada banyak nilai-nilai dalam kehidupan yang harus kita jaga, yang harus kita tekuni juga. Pada cerita kali ini saya coba membagikan cerita tentang kelinci dan kura-kura. Pada dongeng kelinci dan kura-kura, tentu saja kita sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya, bahwa si kelinci memiliki keahlian, memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat, dan tokoh satunya lagi yaitu kura-kura memiliki tubuh yang kecil dan kemampuan berlari yang sangat lambat. Pada singkat cerita, si kelinci ini kesehariannya mengejek kura-kura atau merendahkan kura-kura, bahwa si kura-kura ini tidak bisa berlari sekencang saya, kata si kelinci tersebut. Satu hal terjadi, terus seiring berjalannya waktu terjadilah kesepakatan antara kelinci dan kura-kura ini untuk bertanding lari secara sportif. Terus pada saat pertandingan itu dimulai, pada saat garis start itu dibunyikan, si kelinci pun langsung berlari secepat mungkin dengan kemampuannya secepat mungkin. Dan pada saat di setengah perjalanan, si kelinci itu menghadap ke belakang dan melihat bahwa dia tidak melihat kura-kura di belakang. Itu pertanda bahwa kura-kura sangat tertinggal jauh dari kelinci tersebut. Lalu si kelinci pun meminggir ke tepi dan mencari pohon untuk beristirahat. Pada saat istirahat, si kelinci pun tidak sadar bahwa ia itu tertidur sangat pulas, sampai dia tidak menyadari bahwa si kura-kura sedang berlari. Walaupun lamban larinya, tapi dengan gigihnya dia berlari sekuat tenaga sampai si kura-kura tersebut berada di depan garis finish. Pada saat si kura-kura berada di depan garis finish, si kelinci pun baru tersadar dari tidurnya dan menyadari bahwa dia sudah tertidur sangat lama, dan dia pun berlari sekuat tenaga. Tetapi usaha si kelinci tersebut sia-sia karena si kura-kura sudah menang, sudah mencapai garis finish terlebih dahulu. Nah, cerita ini sangat simpel dan sangat pendek. Mungkin pada kita zaman SD dulu, kita cuman dapat mengartikan dari cerita ini, jangan jadi pribadi yang sombong, jangan congkak, jangan arogan, dan lain-lain. Tapi pada saat kita bisa berpikir tentang makna hidup, tentang arti hidup, di balik cerita yang pendek ini ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama, sudah tentu kita jangan memandang sebelah mata orang lain atas kemampuan yang kita punya. Jangan arogan, jangan memandang sebelah mata tentang kelemahan orang lain, padahal kita sama-sama punya kemampuan, cuman mungkin beda di bidangnya. Itu sudah pasti, jangan menjadi sombong. Terus yang kedua, tentang keteledoran.
Tentang keteledoran ini sudah sangat jelas dilakukan oleh si kelinci karena dia tertidur pada saat melakukan pertandingan melawan kura-kura. Dia tertidur sangat pulas. Itu keteledoran yang dilakukan oleh kelinci. Terus untuk kalau dilihat dari segi kura-kura, ada beberapa poin juga yang saya dapat hikmahnya dari cerita dongeng tersebut. Yang pertama mungkin si kura-kura itu gigih. Kenapa gigih? Karena dengan keterbatasannya dalam berlari, dia tetap berlari sekuat mungkin untuk mencapai garis finish. Mungkin pada saat di belakang dia tidak tahu si kelinci ini sedang tertidur, tapi mungkin pas melihat si kelinci tertidur, dia makin semangat untuk mengalahkan kelinci tersebut. Terus yang kedua, sabar. Nah, kenapa sabar? Mungkin saya dapatkan kenapa kelinci ini sabar. Keseharian kelinci ini selalu diejek oleh kura-kura. Keseharian kura-kura ini selalu diejek oleh kelinci. Diejek bahwa dia tidak bisa berlari sekencang kelinci, bahwa si kelinci paling hebat dalam berlari dan si kura-kura ini lamban, segala macam. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah percaya diri. Si kura-kura ini percaya diri. Kenapa percaya diri? Mungkin secara logika, dilihat dari segi apapun, si kura-kura ini tidak mungkin menang untuk lomba lari melawan kelinci dari segi apapun. Tapi si kura-kura ini tetap percaya diri bahwa tetap melakukan pertandingan dengan adil, tetap menyetujui. Mungkin si kura-kura ini mikir apapun caranya dia tetap sportif untuk mengalahkan si kelinci ini. Dia tetap percaya diri untuk melawan si kura-kura ini dalam berlari. Nah, pada cerita ini tentu dapat kita simpulkan tentang kesombongan kita terhadap memandang sebelah mata orang lain, yang mana itu sangat tidak boleh ya, tidak boleh. Mungkin kalau di kehidupan nyata kita bisa langsung diterima hukumannya dengan dihukum Allah mungkin segala macam, karena memandang orang lain itu tidak bisa seperti kita. Padahal menurut saya setiap manusia itu memiliki kemampuannya masing-masing. Di sini kita dapat lihat mungkin si kelinci ini mungkin si kelinci ini kemampuannya berlari, tapi si kura-kura ini kemampuannya dia memiliki badan yang keras, batok yang keras, sehingga ditimpa apapun, ditimpa barang-barang yang mungkin beratnya seberapa gitu, dia tidak merasakan kesakitan. Itu hikmah yang saya dapat setelah saya beranjak dewasa. Terus untuk menjadi percaya diri juga saya dapatkan di dongeng ini, untuk percaya diri dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi orang yang tidak suka sama kita, tetap pede, tetap sabar, dan tetap gigih berjuang untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dimengerti, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.